Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wahyu Amar Hadi. Jadinya di sini saya melakukan observasi atau penelitian terkait masalah sosial yang ada di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Jadinya di sini masalah sosial yang saya angkat di Desa Keru khususnya adalah tidak diterimanya adat kecimol oleh sebagian oknum di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Jadinya seperti yang kita sama-sama ketahui, budaya dan juga adat dari suku Sasak Lombok seakan-akan tidak pernah habis untuk ditelusuri. Salah satunya adalah yang belum banyak diketahui masyarakat pada umumnya, aktivitas kecimol ini, yang dimana kecimol ini merupakan grup musik yang beranggotakan 20 orang yang masing-masing memainkan alat musik masing-masing, mulai dari gitar, kemudian melodi, kemudian gitar pengiring, piano, kemudian ada gendang, suling, pengeras suara, dan lain sebagainya. Kecimol ini sering digunakan atau disewa ketika ada orang Lombok yang nikahan untuk mengiringi pengantin laki-laki dan wanita ke rumah mempelai wanita tersebut. Namun tidak sedikit dari berbagai desa, kecamatan yang tidak menerima adanya adat ini disebabkan karena terjadinya kemacetan jalan, kemudian percekcokan antara pengiring pengantin wanita dan juga pengiring pengantin laki-laki. Khususnya di Desa Keru yang saya teliti pada sore hari ini, yang saya ketahui dari berbagai sumber, di Desa Keru ini setiap dusun bisa dikatakan 50% menolak adanya kecimol. Namun segelintir oknum masyarakat juga menerima adanya perubahan alat musik tersebut yang sebelumnya menggunakan gendang belik. Awal mula adat kecimol ini diterima dengan sangat hangat oleh masyarakat Desa Keru. Akan tetapi setelah beberapa tragedi adanya percecokan dalam pengiringan pengantin tersebut, maka tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, oknum-oknum lainnya mengadakan sebuah musyawarah di desa sekitar tahun 2017 untuk menolak akan adanya adat tersebut. Selain adanya percecokan, masyarakat juga risih lantaran sebagian oknum, khususnya pemuda, ketika kecimol ini mengiringi pengantin, ada yang meminum minuman keras atau singkatnya miras. Itu adalah salah satu penyebab atau pemicu terjadinya percecokan tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat menolak adanya adat tersebut. Akan tetapi yang menjadi keganjalan di benak saya sampai saat ini ialah walaupun adat ini ditolak, tapi ketika ada yang nikahan, tetap saja kecimol ini digunakan oleh segelintir oknum masyarakat. Walaupun acara tersebut kena sanksi oleh pihak desa, sekitar dendanya itu 2 juta sekian lah sanksi yang diberikan oleh pihak desa. Namun dengan banyaknya oknum yang telah melanggar aturan tersebut, pernah terjadi aksi di demo khususnya kantor Desa Keru oleh masyarakat yang menolak adanya adat tersebut karena merugikan banyak oknum masyarakat seperti pengguna jalan, kemudian terjadinya masalah antar misalnya dusun A ke dusun B akibat percecokan tersebut. Jadinya di sini saya sudah bersama salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Keru. Mohon Pak, perkenalkan dulu namanya. Nama saya Pak Junaidi. Ya, namanya Bapak Junaidi ya. Salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Keru. Jadinya di sini kedatangan saya Pak, mau sedikit menanyakan garis besarnya itu adat kecimol. Kan yang saya dengar adat kecimol di Desa Keru ini ada oknum atau organisasi masyarakat yang memang menerima adanya adat tersebut, namun sebagian oknum ini menolak.
Nah, kira-kira menurut Bapak kenapa sih adat kecimol ini ditolak di Desa Keru ini? Kira-kira alasannya itu apa, Pak? Karena faktornya kan sering terjadi keributan ya. Nah, misalnya ada di pihak perempuan sama pihak laki yang sering membawa iring-iringan seperti kecimol segala macam itu sering terjadi perkalian di sana. Nah, jadinya banyak yang tokoh-tokoh pemuda-pemudi yang tidak menerima lah. Nah, tapi sebagian besar remaja yang paling disukai kecimol. Iya, benar. Nah, bagaimana cara solusinya biar kecimol itu aman, tertib di antara gubuk si desa Sabelendang sama desa Keru misalnya kan? Nah, pasti remaja ini harus bikin pro sama BKD, seperti BKD bagaimana caranya seperti remaja-remaja ini Turun ikut nimbrung mengamankan. nimbrung mengamankan situasi tempat di mana itu seperti ada kejadian nyongkolan dan sebagainya macam itu harus ada itu. Remaja itu harus tetap terjun aktif melihat jalannya seperti nyongkolan sebagainya macam itu harus terjun itu masyarakat remaja kan. Berarti berperan aktif ya. Harus berperan aktif melihat situasi, membantu seperti BKD itu kan harus. Jangan andalkan BKD aja. Berarti seringnya terjadi bentrok antara misalnya dusun A dengan dusun B misalnya. Ketika nyongkolan Itu sering terjadi. Karena alasannya untuk karena bentrok itu apa? Kan misalnya sering terjadi bentrok itu karena si remajanya kan sering ada minum miras segala macam itu kan. Jadinya dia tidak bisa kesenggol sedikit sudah emosi. Nah gitu. Karena miras itu ya. Karena miras. Kalau mau solusinya jalan terbaik biar nggak ada terjadi antara kelompok-kelompok seperti ada kecimol misalnya kan, kita nyongkolan segala macam itu kan, bagaimana caranya biar nggak ada terjadi keributan? Kita harus kontrol. Ya, benar-benar. Setiap dia mau jalan, misalnya kita mau jalan pergi nyongkolan lah, jangan ada yang minum di pihak remaja. Tapi kalau ada yang ngotot, kira-kira gimana? Biarkan dia minum, tapi jangan sampai dia bikin keributan. Bisa kan? Dia minum, tapi jangan bikin keributan. Tapi kalau nanti kita kan belum tahu nih di lapangan atau di pas ngiringnya itu apakah dia bisa kontrol emosinya atau enggak? Ya, kira-kira Seperti gimana? kawan-kawannya itu kan remaja, Ya. hidup kontrol itu, temannya situ hidup kontrol. Kalau dia mau sudah naik darah, misalnya dia emosi, pegang, tarik dia, nggak usah, pasti kan itu. Dia tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan kan seperti itu. Kita harus kontrol, kita tahu remaja-remaja itu tahu ini minum dia. Nah, nanti dia lihat orangnya disenggol di mana kan dia emosi, ditarik aja dia kan. Kita sudah tahu orangnya dia mabuk, pasti tarik, nggak usah bikin keribukan. Benar-benar. Nah ini kan kita yang adakan, nah gitu. Berarti Biarkan aja di pihaknya dia yang si perempuan bisa bawa kimono ini kan, biarkan dia berjoget-joget sana, tapi jangan masuk. pengiring laki-laki. Pengiring laki-laki jangan masuk. Di pihak laki jangan masuk, perempuan jangan masuk kan. Kalau masuk ya pasti dia terjadi. Enggak dia berat sebelah itu. Enggak. Kalau pengen ribut, harus pengen aman kan. Ya. Tapi kalau nggak pengen aman ya biarkan ya. Bentrok kan. Oh, berarti garis besar salah oknum masyarakat menolak adanya cimol itu karena sering terjadi bentrok di lokasi. Kan, karena dia terbawa emosi seperti minuman segala macam itu kan itu. Tapi nggak bisa kita kontrol orang itu minum. Misalnya kita di rumah ini kan, sebelum dia jalan dia minum di rumah di segala macam, di kebun dia minum kan. Sebelum dia jalan sudah minumnya 1 gelas 3 gelas itu. Nanti di sana kan Dia marah kepala sudah oleh kan, kayak gitu kan. Pasti karena efek miras. efek miras itu kan pasti dia gitu. Kadang yang saya ketahui juga nih Pak ya, tuan rumah kadang sengaja dia belikan miras tersebut kepada pemuda. Nah, gimana sih Itu solusinya begini. Kalau dia sengaja dia beliin ini remaja ini miras biar dia puas, biar dia senang di sini. Harus dia tanya
sekarang sih dia mau beliin dia minum-minum ini dia udah pergi Miring lah. ngiring lah gitu. Tapi kalau ada terjadi hal-hal yang enggak kayak ini bisa enggak yang ngadakan side ini yang ngadakan ini bertanggung jawab? Bisa kita tanya itu sama milik rumah. Tapi kalau dia berani bertanggung jawab, oke. Kalau enggak berani, nanti dia kan Bentrok. bentrok. Nah, nanti kan side solusinya kan kalau dia berani bertanggung jawab sih keluar rumah misalnya seperti yang ngadakan ini. Oke, beliin aja. Tapi harus berani bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab solusinya kan. Tapi kan dalam hukum miras itu kan tidak diperbolehkan. Nah, kira-kira kalau memang tuan rumah itu maksa nih mau beliin pemuda miras, kira-kira pihak desa gimana? Apakah disanksi atau gimana? Gini, seharusnya disanksi dia. Ini sebenarnya tidak boleh miras ini diadakan. Tidak boleh ada miras sebenarnya. Ini mirasnya kan sudah tidak ada sebenarnya. Biar tidak ada terjadi ini kan banyak gara-gara miras ini orang saling bunuh segala macam itu. Kalau bisa jangan dicegat aja biar dia orang kaya bagaimanapun pejabatnya kalau dia mau beliin orang untuk jadi minum-minuman itu kena sanksi dia. Itu sanksi pidana nanti dia. Apa? Sekarang miras diadakan sama orang-orang yang kayak itu sanksi pidana dia itu. Itu kan miras ini kan gara-gara miras dia orang bisa jadi bentrok jadi maling segala macam itu gara-gara miras ini. Tapi memang kalau sebelum mengiring jalannya nyongkolan lah ya, gitu, itu sudah lumrah ya atau menjadi budaya sebelum mereka jalan ke ngiring mereka pasti minum nih masyarakat seperti itu memang sudah karena membudaya. masyarakat itu belum sadar. Iya, kesadaran diri sendiri. Kesadarannya dia belum ada. Tapi sudah dibentuk sama remaja-remaji, pasti udah lama-lama dia sadar sendiri. Oh ya, misalnya anak saya bisa dia minum, terus nanti tidak dikontrol kan, dia sudah minum, dia pergi, digebukin sama desa sana kan, gara-gara apa? Gara-gara miras. Bagaimana solusinya? Miras itu jangan benar. Jangan ada miras bisa. Dengar guys, jangan miras. Benar, berarti peran remaja dan BKD dan lain sebagainya itu berperan penting ya saat mengiringi jalannya ke Cimol. Cimol ya, betul itu. Nah itu guys salah satu solusinya nanti berperan aktif pihak remaja BKD Rapi pun. Nah maksudnya adik-adik ini kan gini. Sekarang ini saya punya ini keluar rumah misalnya kita yang punya gawe lah, yang punya yang adakan kesenian kan. Dia senang ini melihat orang mabuk. Kebanyakan itu kan? Iya benar. Itu harus ditegakkan. Jangan adakan itu minum. Jangan kasih dia beli segala itu dan miras seperti. Walaupun bisa kita katakan dia itu kaya lah. Itu tidak ada orang kaya. Kalau memang dia mau merusak lingkungan, tidak dibolehkan. Dari agama kan tidak boleh kan? Boleh, memang dari segi hukum juga tidak. Dia juga bisa dikena pidana itu. Ada minum-minuman kan sudah diseret ya. Ya benar. Pedagang kaki-kaki kecil, kaki lima yang ada minum di pinggir ya. Diseret. Kalau mau diseret ya oke, dipidana oke, boleh. Memang sekali dua kali dia tidak kena, tapi lama-lama kan hidup dia. Oh gara-gara ini dia jual miras ini aku. Ya mungkin itu ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan juga Bapak salah satu tokoh masyarakat dari Desa Keruh sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadinya di sini saya sudah bersama dua pemuda perwakilan dari Desa Keruh. Mohon kakak perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Angga Ilham, pemuda Desa Keruh. Perkenalkan, nama saya Putra, pemuda Desa Keruh. Ya, jadinya ini ketua remaja atau ketua Karang Taruna ya Desa Keruh beserta sekretarisnya. Ya. Jadinya di sini mohon maaf nih Kak, saya berkunjung malam-malam karena jauh juga. Mau sedikit bertanya. Tadi sore saya sudah bertanya kepada pihak orang tua
bahwa adat kecimol itu dipandang sebelah mata oleh pihak tua, atau dikatakanlah secara kasarnya itu ditolak adat kecimol di sini. Nah, namun di sisi lain pemuda malah menerima dengan hangat adat tersebut. Nah, kira-kira alasan pemuda itu menerima dengan hangat hal tersebut itu karena apa? Kalau boleh tahu Kak ya. Begini Mas, kita kan ini masih muda. Benar. Kita ini generasi penerus. Kita itu butuh hiburan, karena menurut saya kecimol itu kan Kayak generasi anak sekarang Nah. gitu kan. begitulah, bisa dibilang gitu. Berarti butuh asupan baru lah seperti itu ya. Ya, Nah, terus mengapa ini kecimol ini ditolak kan sama orang-orang tua? Karena gini, dulu kan zaman dulu kan nggak ada namanya cimol, yang ada cuma gendang beli, ale-ale, dan ada tadi yang dikenal namanya rudat itu kan. Benar-benar. Dulu kan nggak ada sound system, ya beda kalau zaman sekarang kan anak-anak sekarang. Nah, makanya dia pemuda-pemuda ini suka Kecimol. cimol, nah senang gitu. Kalau pakai gendang beli ale-ale, Kurang ada teman-teman nikah gitu kan menyongkol, kurang kurang seru. dah, kurang seru Ya, gitu. benar. Berarti orang tua belum menerima perubahan lah kan. Iya. Perubahan atau modernisasi lah seperti itu. Nah, tapi tadi sore ini saya sudah bertanyakan kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Keruh khususnya, mereka memiliki alasan kuat mengapa menolak kecimol ini. Katanya mereka itu kalau ketika pengiringan pengantin baik wanita maupun pria sering terjadi bentrok, baik benar, Mas. antara pengiring wanita maupun pengiring laki-laki. Nah, itu alasan mereka menolak hal tersebut. Nah, kira-kira dari sudut pandang kakak-kakak ini gimana sih cara kita mengatasi supaya tidak bentrok nanti di sana, supaya kecimol ini bisa loh diterima oleh orang tua juga seperti itu. Begini Mas, kalau mau tidak bentrok atau seperti itu mencari keributan, di kita itu kita Miras. ya miras. Jangan kita kasih minuman miras, biar dia Biar aman, aman lah gitu. biar sama-sama normal, goyang, menikmati lagu. Kalau sudah mabuk itu kan, asal-asalan, tangannya kiri kanan, akhirnya jadi bentrok. Berarti tapi memang tidak bisa kita pungkiri nih ya Kak ya, kalau memang miras sebelum mengiringi pengantin itu lumrah sekali loh. Kadang juga ada yang pihak tuan rumahnya yang memang sengaja menyediakan miras tersebut kepada pemuda. Ya itu kan kalau mau kayak gitu minimal sedikit lah, jangan sampai itu Terlalu banyak mabuk. sempoyongan lah. Tapi kan di dalam hukum kan miras itu tidak boleh, lebih baik tidak. Lebih baik jangan. Tapi itu memang sudah membudaya ya Kak ya Ya. di Desa Keruh. Dan Tidak masukan saya juga pas pengiringan itu kan, misalnya dari pihak wanita Agar dipisah lah. dipisah lah Tempat gitu, goyangnya sama dipisah tempat goyangnya, biar Insya nggak Allah jadi aman. kerusuhan. Ya, itulah alasan mengapa pemuda sangat menerima adat kecimol ini, karena mereka itu ingin perubahan, modernisasi lah istilahnya seperti itu. Kalau memang tradisi memang harus dijaga, adat dan juga budaya harus dijaga. Namun perubahan juga kita harus menerimanya, karena tidak bisa kita hanya ngestak di adat tersebut. Pasti ada perubahan demi perubahan yang ada terjadi. Begini juga Mas, menurut saya kenapa kita buat remaja ini, karena kita maulah berpartisipasi ke masyarakat juga gitu. Ya, memang pemuda harus berperan aktif dalam baik di oknum masyarakat dan lain sebagainya. Buat apa kita bikin remaja kalau nggak ada partisipasi? Benar. Ya, mungkin itu ya Kak ya. Terima kasih atas jawaban dan juga suguhan kopinya dan juga rokoknya. Terima kasih banyak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jadinya setelah melakukan beberapa observasi dari berbagai sumber, baik dari tokoh masyarakat maupun pemuda dari Desa Keru, di sini kita beralih ke pendekatan yang dilakukan dalam tahap penelitian tersebut. Jadinya di sini saya menggunakan pendekatan sistem berdasarkan pemaparan masalah yang sudah saya bahas tadi. Saya mengambil pendekatan sistem dikarenakan yang dirugikan bukan satu individu, melainkan banyak oknum masyarakat yang terkena dampak dari masalah tersebut. Kemudian tahapan penanganan masalah sosial, yang pertama itu tahapan identifikasi. Yang saya ambil adalah tahap identifikasi subjektif. 50% dari masyarakat Desa Keru menolak adanya kecimol tersebut. Kemudian untuk tahap diagnosis, sering terjadinya bentrok ataupun percekcokan antara pengiring wanita dan pengiring pria, sehingga sebagian besar masyarakat Desa Keru menolak akan hal tersebut, khususnya orang tua, pihak desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat lainnya. Namun 50% oknum masyarakat ataupun pemuda dan ormas-ormas masyarakat lainnya juga menerima adanya adat tersebut. Kemudian tahap berikutnya yakni tahap treatment. Solusi dari sudut pandang saya mengenai hal tersebut ialah dengan cara memberhentikan miras ketika ada yang ingin nyongkolan atau nikahan menggunakan kecimol tersebut, disebabkan memang sangat lumrah masyarakat Desa Keru khususnya pemuda sering sekali meminum miras sebelum berangkat mengiringi pengantin. Kadang juga tuan rumah sengaja menyediakan miras tersebut untuk pemuda agar mereka ikut mengiringi pengantin. Jadinya salah satu cara untuk menghentikan percekcokan tersebut adalah dengan diberhentikannya miras. Namun jika hal tersebut masih sering terjadi, maka kecimol tersebut dibubarkan apapun alasannya. Kemudian selanjutnya masalah sosial dari berbagai perspektif. Jika kita melihat atau istilahnya menonton dari video yang sudah dipaparkan tadi, masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka perspektif ahli yang sangat berkaitan dengan hal ini ialah pendapat dari Surjono Sukento. Beliau mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Ya, jadinya berdasarkan perspektif dari Surjono Sukento itu, masalah sosial yang tertera di atas sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Surjono Sukento, ketidaksesuaian unsur budaya yang dapat membahayakan kelompok sosial. Kemudian untuk pemecahan masalah berbasis negara maupun berbasis masyarakat, di sini saya dalam kasus saya itu pemecahan masalahnya yakni berbasis masyarakat, yang dimana pemecahan masalah dari kasus ini ialah dengan cara mengadakan musyawarah di desa ataupun tempat-tempat umum lainnya dari kedua pihak, baik dari pihak yang menerima maupun dari pihak yang menolak. Ya, sekian penelitian atau observasi saya mengenai tidak diterimanya kecimol di Desa Keru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.